mungkin saya kuliahnya nggak bisa lama, Anda bisa membaca materi ini karena gigi saya itu yang paling belakang tuh pakai crown. Nah, crown-nya itu lepas, terus crown-nya lepas, kemudian ada yang masih ada gitu, dan itu runcing gitu ya. Dan itu runcing, kalau saya ngomong itu atau ngomong atau makan itu kena lidah, dan lidahnya jadi sariawan. Itu sejak kemarin sakit sekali, dan dokter gigi saya baru bisa nemu di jadwalnya hari ini, mulai hari Rabu malam kejadiannya. Jadi kalau untuk ngomong ini sakit. Jadi kalau saya berhenti itu saya harus minum dulu baru enak, dan sakit sekali untuk ngomong karena sariawannya besar, udah diberi obat. Yang semprot-semprot itu udah, ini tadi tak semprotin lemes, tapi habis gitu masih lukanya lumayan gede gitu. Ya, mohon maaf ya. Jadi untuk materi ini Anda bisa baca gitu untuk alat pelindung diri yang lain ya. Jadi ini juga reminder untuk saya, udah ternyata sakit dari nikmat Tuhan tuh ya, kalau sedikit aja cuman luka di sini aja sakitnya luar biasa gitu. Jadi mempengaruhi kegiatan saya karena di rongga mulut. Jadi mungkin nanti Anda juga harus hati-hati ya. Kemarin kita udah bicara bahan berbahaya gitu, jadi jangan diminum, apalagi diminum ya. Saya juga sebenarnya yang obat obatnya kemarin tuh yang ini tuh katanya dokternya juga, ini saya juga nggak berani sedikit gitu aja obatnya sebentar. Karena saya nggak biasa minum obat, tapi ya Aloclair yang spray, nggak biasa minum obat, dan itu sedikit gitu. Terus saya ngomong komplain, loh kok masih sakit dok? Iya, yang lebih banyak gitu. Gitu deh. Oke, jadi kita udah bicara banyak tentang apa itu bahaya ya. Nanti juga Anda sekarang lagi membaca sama teman-teman, kan udah membaca per bab kemarin yang bahaya, yang ada yang bahaya fisik, psikologis, kemudian ada yang radio ionizing dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin ini yang mana hazard itu bisa mengakibatkan accident karena beberapa hal ini akibatnya ini gitu ya. Nah, ini kemarin kalian sebagian sudah saya jelaskan, yang ergonomis, kemudian yang prosedur kerja, bahaya kebakaran dan sebagainya, bahaya kimia itu yang limbah, yang dari B3 udah saya jelaskan, yang lainnya Anda baca dan nanti 9-10 dipresentasikan ya, sudah saya bagi itu. Nah, alat pelindung diri itu atau PPE itu ada di bagian bawah dari pengendalian risiko akibat untuk K3 ya, untuk keselamatan dan kesejahteraan dan keselamatan kerja. Jadi PPE ini setelah eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol tidak bisa, itu bisa PPE itu merupakan yang paling terakhir. Dan untuk PPE atau APD itu ada, selain harus disediakan, tapi membangun budaya agar dia itu digunakan gitu ya, orang itu dengan rela bisa memakai, itu juga tidak mudah. Anda sering lihat ya di beberapa tempat kerja gitu sudah ada topi proyek, tetap aja topi proyeknya cuma di ini, nggak diklipkan dengan baik, jaket nggak dikerjakan gitu. Termasuk juga kalau Anda lewat jalan tol itu ya, padahal itu pengawasannya udah cukup dan bahayanya, resikonya juga gitu. Kebetulan ada mantan anak bimbingan saya itu megang di beberapa ruas tol, HSE-nya di situ yang Astra itu, yang punya Astra itu dia juga cerita
susah banget gitu loh, pada mereka yang bekerja di lagi benerin jalan tol itu kan bahaya banget, tapi kadang-kadang gitu alasannya hanya karena gerah, nggak mau pakai baju jaketnya safety gitu. Nah itu kan juga bahaya banget ini kan budaya. Nah di sini ada 2 materi tentang alat pelindung diri ini yang terbagi atas beberapa bagian, mulai dari atas sampai ke kaki nanti ya. Jadi ini APD itu adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja pada saat bekerja maupun ada di lingkungan kerja tersebut. Jadi walaupun dia tidak sedang bekerja, seperti kita kalau misalnya masuk di lingkungan proyek, kita kan harus pakai topi proyek, pakai jaket ini gitu ya, untuk melindungi seluruh tubuh atau sebagian dari tubuh kita dari potensi bahaya yang ada. Jadi ini nanti saya jelaskan mulai dari pernafasan, mata, muka, pendengaran, tangan, jari, kepala, seluruh tubuh, dan kaki yang digunakan atau dipakai, disediakan sesuai dengan ini kerjanya. APD ini ada 5 syarat paling tidak. Harus bisa memberikan perlindungan efektif, nyaman, ya. Jadi kalau nggak nyaman, orangnya terganggu kan nggak dipakai gitu ya. Kemudian harus lulus uji dan memenuhi standar. Lalu yang penting juga suku cadangnya tersedia. Jadi kalau misalnya ada yang rusak, ada yang ini itu bisa diganti atau di dalam perawatannya mudah gitu ya. Ada ruang penyimpanan dan harus dipelihara. Ini kriteria dari APD. Milih APD itu ada 3 hal. Yang pertama, sesuai dengan potensi bahayanya. Kemudian, berapa jumlah tenaga kerja yang ada di tempat kerja tersebut pada satu waktu. Kemudian, yang ketiga, mutu dari APD itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tadi di sini harus lulus uji dan memenuhi standar. Kalau pakai helm, kalian harus yang ada SNI-nya, jangan yang sembarangan ya. Jadi lebih baik beli helm yang lebih mahal, tapi Anda terlindungi daripada pakai helm sembarangan, tidak melindungi kalau ada terjadi kecelakaan atau enggak. Tentunya kita enggak berharap, tapi itu bisa terjadi gitu ya. Dulu ada mahasiswa saya hanya dari teknik lingkungan ke masjid, ke rektorat ya, dia mau ke sana naik motor, kecelakaan di Pengkolan itu serius gitu. Ininya di dekatnya sipil situ. Jadi ya nggak pakai helm dia kebetulan. Yang satu pakai helm tapi nggak diitukan dengan baik gitu. Yang belakang nggak pakai, gonceng karena, dan lumayan dua-duanya. Jadi pakai helm itu bukan karena jauh atau kena polisi, tapi ya memang harus dipakai kalau berkendara. Jadi ini beberapa perkiraan bahaya di tempat kerja, alat pelindung diri dan bahaya yang kemungkinan terjadi itu. Sebentar, saya harus minum. Ya, ini bisa dilihat nanti di belakang, kita bisa lihat satu-satu ya. Ini untuk minum aja sakit. Oke. Nah, bagaimana penyimpanan APD gitu ya? APD itu
bukan barang sekali pakai kebanyakan, tapi ada juga yang sekali pakai ya, misalnya apa itu earplug itu kan nggak mungkin dipakai gantian gitu ya. Nah itu yang pasti harus diperiksa secara fisik, dan ini kalau harus bebas debu, kotoran, gas beracun, nggak ditelai tikus, itu udah pasti ya, apapun gitu, apalagi APD gitu. Nah di sini pemeriksaan berkala itu kalau di satu perusahaan yang punya sistem manajemen K3 yang sudah established, itu dicek nanti sama auditor juga. Nah ini kadang-kadang yang sering terjadi tidak cocok dengan potensi yang ada gitu ya. Lalu pemakaiannya belum optimal, kurang pelatihan, kurang budaya, karena kembali lagi K3 itu di orangnya ya. Jadi balik lagi ke yang make gitu, yang pekerja tersebut itu benar-benar pelatihan, gladi kalau ada kejadian darurat itu harus memang dilatih gitu ya. Lalu pengujian mutu APD yang kadang-kadang belum diperhatikan, kadang-kadang asal ada milih yang murah itu juga bisa terjadi. Harus diakui kalau ini, sebentar ini saya harus balas SMS sebentar aja. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, ini beberapa pemakaian APD yang tidak sesuai. Helmnya ditaruh di atasnya rambutnya yang kebetulan modelnya gitu ya, kan nggak mungkin gitu. Terus ngelas hanya pakai face sheet yang modelnya pakai kertas, ini malah bisa bahaya, malah bisa terbakar gitu ya. Nah, bagaimana meningkatkan penggunaan APD itu tentu saja dengan peningkatan kesadaran ya, yang penting banget. Tahu, si pekerja itu tahu bahayanya, resikonya disampaikan sehingga dia mau dengan kesadaran penuh mengikuti harus pakai APD. Itu yang sangat penting. Nah, ini saya mulai dari pelindungan kepala. Sorry ya, saya nunjukin aja. Makin sakit nih ngomongnya. Ini kepala. Kalau saya giniin, kalau ada yang tanya silahkan ya. Nah, ini kepala kenapa harus dilindungi? Kita tahu di sini banyak saraf, banyak otak, organ penting kita semuanya ada di kepala ya. Ini kalau dikasih apa? Ini saya nggak promo nih, tapi ini senjataku kalau sakit-sakit. Peppermint-nya YLO. Bukan promo lah, aku bukan ini loh, bukan MLM, belinya juga di temen yang ini, tapi memang enak banget. Oke, jadi ini apa? Ini tadi dari dokter saya udah ngomong bisa. Jadi habis dari sini saya langsung ke sana. Ini dokter saya ini ahli konservasi gigi itu loh, dosen UNER. Jadi pasiennya banyak dan harus antri. Ini karena saya emergensi, dia nyelipin pasiennya. Oke, jadi ini kepala. Kemungkinan apa yang bisa terjadi, serem-serem ya fotonya, aku ngeri, makin ngeri. Ini yang apa itu pakai topi. Kalau Anda pernah KP di mana pakai alat pelindung diri ya, kemarin apa
hat yang hard, yang topi safety itu kan ada juga yang bukan helm tapi modelnya safety tapi berat, itu juga bisa diinikan. Ini bagian-bagian helm proyek. Helm proyek saya punya helm proyek ini yang karena apa? Helm proyek saya di rumah. Ini yang bagus, yang ada SNI-nya ini kelihatan ya. Jadi ada keterangannya di sini, ini saya punya karena kebetulan lagi ada pekerjaan di salah satu pabrik itu untuk kemarin ngerjain revisi izin lingkungannya. Jadi kalau pakai ini saya nggak mau pakai helmnya di sana soalnya pakai orang. Jadi ini bagus ada ininya, ada certified-nya. Jadi itu ada standarnya ini, ada itunya, ada apa? Dia di produksi siapa, kemudian siapa gitu. Ini ada pakai ini pakai SNI ada, tapi ini kebetulan saya nggak tahu dibeliinnya yang bagus kali ya. Ada ini pakai European standard karena nggak tahu pakainya gitu, bukan SNI. Saya lihat SNI-nya nggak ada loh, ini lebih bagus Bu karena gitu. Oke. Jadi ada ininya. Nah, ada juga mungkin yang orang elektro topinya beda ya, topinya ini modelnya bukan gini tapi di sini ada begini-begininya gitu. Ini bump cap, modelnya sendiri. Oke. Ya. Ya, ini adalah perawatannya, harus dibersihkan, kemudian harus dilihat, jangan sampai ada retakan, jangan sampai ada pecah rambut gitu ya, karena kalau itu bisa berbahaya malahan. Nah, ini yang apa saja yang harus diperhatikan kalau misalnya dia ada pertaan ini tadi yang saya sebut, ada pecah rambut itu bahaya. Oke, ini ada beberapa yang larangan gitu, yang nggak boleh deketnya pelarut, deketnya ini yang bisa digosok-gosok pakai itu nanti ininya rusak, permukaannya bisa rusak gitu. Ya, yang ini keterangan lebih lanjut. Ya, oke. Nah, itu untuk kepala ya, ada beberapa macam. Yang ini respirator. Nah, sekarang ini kemarin kita pandemi ini jadi mengenal masker ya. Itu juga salah satu pelindung. Masker harus yang benar gitu. Oke. Ini yang pelindung pernafasan ya, yang sangat ini. Oke, saya terangin. Ini yang yang Anda sudah kenal ya, ada N95, masker medis, masker ini. Nah, yang masker kalau bisa ya, bukan kalau bisa, diupayakan maskernya itu tetap pakai masker yang ada SNI-nya. Jangan cari yang fancy, yang warna-warni, yang tulisannya ini tapi nggak ada SNI-nya. Itu tidak melindungi diri kita. Jadi lebih baik kita pakai itu, atau kalau misalnya ini pakai kain yang didobel-dobel ya. Jadi masker habis itu dikasih kain lagi, itu lebih penting untuk kita saat ini. Dan tetap pakai masker ya, karena
bagaimanapun juga memang angka positivity di saat ini Indonesia di bawah 1.000, tapi jangan lupa di Singapura dengan penduduk yang sedikit aja udah masih 2.800-an ya. Saya nggak tahu yang terjadi, tapi di sana ketat banget sekarang karena angkanya saat kita besar-besarnya kemarin Agustus itu masih tinggi, di sana itu hanya kurang dari 100, tapi sekarang besar sekali kalau Anda lihat di data COVID gitu. Jadi saya pesankan tetap jaga prokesnya ya. Kalau merasa nggak enak badan harus jujur, jangan ketemu teman. Lalu pakai maskernya dengan baik gitu ya. Jadi itu kuncinya memang kita hidup di pandemi ini. Dan yang kedua harus vaksin. Saya belum ngecek sih, kalian udah pada setor vaksin belum ngecek di absen. Soalnya di absen itu terlihat yang sudah vaksin atau belum. Saya cek aja deh sebentar. Saya cek dulu ya, aku pengen ngecek kalian udah pada vaksin atau belum. Ini sambil absen ya. Muhammad Hafid Abiyu, tolong ngisi ya vaksinnya. Ramadana Milenio Oksa. Belum ngisi belum ngisi data vaksin. Amir Fauzan, Nabila, Kenny, kamu kok belum, kenapa? Ya, belum vaksin? Udah. Diisi dong. Iya. Jonathan Arsa belum. Indana udah Indana, sorry. Jonathan Arsa yang belum. Aditya Ramadan belum. Ramadan Milenium. Ayo diisi, Mas. Kita ini maksudnya Pak Pak WR1 itu kan mendorong kalian untuk vaksin ya gitu. Tujuannya sih itu dan kan bagus ya. Maksudnya itu bukan untuk diri Anda tapi juga untuk orang lain. Dan sepengalaman saya karena saya tim Satgas ITS, saya mendampingi banyak teman yang di wave kedua itu terlihat banget yang vaksin dan yang belum. Bagaimana efeknya, bagaimana yang sudah vaksin tuh gejalanya jauh lebih ringan daripada yang belum. Serumah misalnya ada yang sudah vaksin, walaupun ada juga yang vaksin, tapi beliau ada komorbid dan jadi parah, memang ada. Tapi kalau secara statistik itu berpengaruh kok. Jadi segeralah vaksin lah, sekarang juga banyak di mana-mana bisa mencari yang mestinya. Oke, jadi ini untuk alat pernafasan itu ada banyak macam, ada yang disebut sebagai respirator yang ada cartridge-nya gitu ya, yang ada saringannya, tergantung di lingkungan kerja itu bahan kimianya apa, itu bisa
digunakan. Ini apa itu? Cartridge itu ada beberapa jenis. Ini kalau warna-warna yang bisa digunakan untuk menyaring ini tadi. Oke. Ini yang apa yang apa masih ini ya, Anda bisa baca sendiri. Ini yang ada modelnya yang kubah, jadi membawa udara untuk kita ini kayak orang diving gitu ya. Ini masih yang itu respirator, Anda bisa membacanya. Nah, yang kedua adalah yang bukan ini. Nah, yang kedua, alat-alat pelindung diri mulai dari tadi kepala sudah, respirator, sekarang mata. APD mata itu bisa matanya saja yang dilindungi, bisa juga semua muka kita ya, face shield itu untuk melindungi muka. Ini beberapa kacamata safety. Saya kemarin waktu di rumah saya ini di mobil waktu lagi wave itu ada Google, ada baju hazmat yang level 2 itu masih ada karena saya harus berinteraksi dengan orang COVID. Ada beberapa teman, ada beberapa sahabat, ada kakak saya sendiri, ada mamanya teman saya yang semua anaknya di luar kota dan nggak ada orang. Saya harus nganterin ke dokter dan sebagainya, otomatis nganterin ke rumah sakit. Ini pakai Google, pakai ini saya ada di mobil saya sampai dengan sekarang karena COVID ini. Jadi ya ini terlihat ya PPT saya. Belum, Ibu. Belum, Oh, Bu. belum. Oh, sorry. Kok belum ya? Saya lihat. Oke. Sudah, Bu. Ya, ini jadi yang pelindung mata dan muka ya. Yang mana dulu awal-awal dulu itu yang pandemi yang Maret April itu kan susah banget di ini. Ini apa? Pemakaiannya yang benar, bahan-bahannya yang bagus itu apa gitu. Karena kalau nggak bagus ya ini apa kabutnya ini, jadi harus dikasih Google tuh kasih sabun kalau saya, karena saya kan pakai kacamata baru pakai Google karena minus saya besar, jadi nggak bisa kalau nggak pakai kacamata minus saya gitu. Ini. Oke, bisa baca ya. Ngeri. Lagi sakit gini lihat kayak gitu langsung ngeri saya. Oke, ini infeksi mata itu karena apa? Bisa terjadi ya. Jadi yang kalian yang di lab jangan kan masih muda nge-lab terus karena nge-lab kemudian terjadi apa-apa itu konyol. Jadi pakai APD yang bagus. Kemudian ngelas itu juga kalau yang pengen jadi welderman gitu ya harus pakai safety yang bagus. Saya punya sahabat dia welder itu terus ininya hilang apa jari tengahnya, ngeri saya lihat akhirnya disambung sih. Oke, ini Google spesial meliharanya harus seperti apa. Ini apa ini ya tambahan kalau untuk melindungi mata. Kemudian setelah mata, telinga. Ini ada yang modelnya earplug, ada yang modelnya earmuff. Jadi kalau earplug itu dimasukkan ke ini, sebentar.
Nah, earplug itu dimasukin ke ini telinga ya. Kalau earmuff itu yang kayak itu yang apa? Kayak headsetmu yang mau pakai itu. Itu ini apa bedanya earplug sama earmuff? Ininya tentunya disesuaikan dengan tempat kerjanya ya, jangan sampai nggak cocok gitu. Ini beberapa contoh earplug sama earmuff. Oke. Selanjutnya ini pelindung tangan, glove ya. Glove itu juga penting dipakai gitu ya. Bisa bentuknya sarung tangan, mitten itu yang sendi-sendi itu, hand pad, sleeve itu juga beda-beda. Kalau sleeve itu sampai atas ini. Ini yang jenis-jenisnya juga menyesuaikan dengan bahayanya, jangan sampai nggak cocok gitu ya. Sama aja misalnya nggak pas, nanti malah nggak melindungi bahannya. Ini yang bisa dilindungi dari apa? Tangan. Harus ini ukuran juga penting ya, jangan pakai ukuran yang nggak pas. Nanti malah lunyu apa licin malah lepas-lepas. Ini apa? Pemakaiannya, perawatannya juga harus disesuaikan. Oke, ini yang cara merimove-nya ya. Lalu pakaian seluruh tubuh, pelindung tubuh itu juga ada sendiri. Apron atau overall. Apron itu hanya kayak koki itu ya, yang di depan doang. Kalau overall itu semuanya. Oke, bisa dilihat ya. Lalu tali dan sabuk pengaman itu yang juga sangat penting, terutama kalau tinggal kerja di ketinggian gitu ya, pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu penting banget. Ini ada beberapa foto-foto tentang pekerjaan konstruksi yang bisa harus memakai karena memang bahaya sekali. Ini beberapa alat bantu untuk ini tadi ya, kalau kita bekerja harus ini. Kerjaan konstruksi yang memakai ini ya. Oke deh. Anda bisa menyelesaikan ini ya, menyelesaikan apa? PPT saya ya, kayaknya saya kalau ngomong menyiksa diri saya deh, sakit banget malahan. Ya, oke. Mohon maaf ya, bisa dibaca aja kok yang APJ itu Anda bisa membaca sendiri. Kita UTS hari Jumat ya, minggu depan di jam yang sama ya. Bahannya tentunya nggak mungkin close book lah ya, open book nanti kita ada beberapa studi kasus yang terkait dengan materi yang sudah saya berikan. Begitu ya. Sehat selalu. Mohon maaf ya sekali lagi. Ini makin sakit kalau buat ngomong. Selamat siang. Jangan lupa. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak saja ya. Diskusi. Yuk. KN ya. Ya, Teh. Ya, Tante.